Terlambat mendaftar. Renungan hari ini diinspirasi dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan." Sabtu sekitar 1 bulan yang lalu, saya menghadiri wisuda anak sulung saya. Penuh semangat saya dan suami berangkat. Namun sesampai di lokasi, kami tidak diperkenankan masuk ke aula tempat wisuda. Ternyata anak saya terlambat mendaftarkan nama kami. Ia abai memperhatikan email undangan dari universitasnya. Rasanya jengkel, kecewa, marah, dan saya sudah hendak pulang saja saking kesalnya. Anak saya hampir menangis melihat saya yang hanya diam, dengan wajah saya terlihat gelap menahan emosi. Akhirnya, setelah bernegosiasi dengan panitia, saya dan suami diizinkan masuk hanya menjelang anak saya dipanggil ke panggung. Dan sesudah anak saya turun panggung, kami diminta keluar aula. Hari yang seharusnya menggembirakan menjadi ternoda, hanya karena anak saya abai sehingga terlambat menjawab undangan. Kejadian di atas mirip dengan bacaan hari ini. Seorang raja hendak mengadakan perjamuan pernikahan untuk anaknya. Raja mengundang tamu-tamunya, tetapi mereka mengabaikan undangan tersebut. Raja sangat ingin berpesta karena perjamuan sudah disiapkan. Akhirnya siapa saja diundangnya. Orang di jalanan, yang baik maupun yang jahat, siapa saja boleh hadir. Raja ingin ruang pestanya penuh dan meriah.
Di antara undangan, ada tamu yang menyepelekan undangan raja dengan memakai pakaian sembarangan. Raja marah besar. Sudah tidak layak diundang, saat diundang pun masih tidak menghormati pengundangnya. Saya dan suami yang sudah berpakaian rapi tetap tidak bisa masuk aula karena keterlambatan anak saya merespon undangan universitas. Saat itu juga saya merenung, kira-kira akan begini nasib saya jika saya terlambat merespon undangan Tuhan. Terhalang di depan pintu surga, tidak boleh masuk. Jika saya terlambat merespon undangan Tuhan, bisa juga mempunyai efek berantai ke anak cucu saya. Mereka semua bisa terpengaruh ikut mengabaikan undangan Tuhan. Respon atas undangan Tuhan yang kita terima memiliki efek berantai ke orang-orang yang kita sayangi. Sadarkah kita akan hal ini? Mari kita berdoa. Tuhan, aku ingin bersemangat dan bergegas menanggapi undangan-Mu. Semoga pada saatnya kelak, aku bisa duduk di perjamuan-Mu dengan pakaianku yang terbaik. Amin.